Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anada Syofira dengan NPM 1946041005 dari kelas paralel akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Reformasi Administrasi Publik yang berjudul Kualitas Pelayanan Publik dalam Reformasi Birokrasi. Di sini saya mengambil 3 rumusan masalah yang saya tuangkan dalam suatu makalah yang berjudul Kualitas Pelayanan Publik dalam Reformasi Birokrasi. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang kualitas pelayanan publik dalam reformasi birokrasi, yaitu melihat peran penting dari pelayanan publik yang merupakan vital dari kehidupan ekonomi dan politik. Pelayanan publik juga merupakan unsur paling penting dalam meningkatkan kualitas hidup sosial dalam masyarakat manapun. Melihat pelayanan publik yang memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan ekonomi politik, sangat jauh dari kata ekspektasi yang ada. Karena kualitas pelayanan publik sampai saat ini secara umum masih belum bisa dikatakan baik. Buruknya, kualitas pelayanan publik menimbulkan krisis kepercayaan di masyarakat terhadap birokrasi publik, yang dimana krisis ini ditunjukkan dengan munculnya berbagai bentuk protes dalam demonstrasi kepada birokrasi baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Masyarakat selama ini masih merasakan prosedur mekanisme pelayanan yang berbelit-belit, tidak transparan, kurang inovatif, informatif, kurang akomodatif, dan kurang konsisten, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu, dan biaya. Menurut salah satu ahli yang saya kutip, yaitu Ardin, menilai kualitas pelayanan kepada masyarakat selama reformasi dirasakan semakin menurun dan buruk ditandai dengan lama waktunya pengurusan dan biaya yang semakin tinggi. Dan lebih memprihatinkan lagi, penyedia pelayanan kepada masyarakat di beberapa instansi pemerintah secara terang-terangan dan tanpa rasa malu meminta sejumlah uang yang dimana tidak rasional dalam jumlahnya. Dan ini menyebabkan meningkatnya kasus korupsi dalam pelayanan publik yang sudah menjadi praktek sehari-hari di Indonesia dan bahkan sudah terlembaga yang melibat semua pihak terkait saling menjaga rahasia dan saling melindungi demi kepentingan pribadi. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan prosedur yang telah ditetapkan. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah pelayanan publik yang buruk ini, reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah masyarakat menyediakan undang-undang yang mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu ada undang-undang tentang kementerian dan kementerian negara. Lalu yang kedua, undang-undang tentang pelayanan publik. Yang ketiga, undang-undang tentang administrasi pemerintah. Yang keempat, undang-undang tentang etika penyelenggara negara. Yang kelima, undang-undang tentang kepegawaian negara. Yang keenam, undang-undang tentang Badan Layanan Umum atau Nirlaba. Yang ketujuh, undang-undang tentang pengawasan nasional. Yang kedelapan, undang-undang tentang tata hubungan pemerintah pusat dan daerah. Peraturan perundangan tersebut kemudian dikombinasikan dalam rangka reformasi birokrasi menjadi Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian dan Kementerian Negara, yang saat ini juga diterbitkan Grand Design Reformasi Birokrasi dalam bentuk peraturan Menpa Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi yang berlaku hingga tahun 2025. Lalu konsep kualitas dari reformasi birokrasi ini sendiri menjadi ukuran keberhasilan organisasi, yang dimana bukan hanya pada organisasi bisnis, tetapi juga pada organisasi atau institusi pemerintah sebagai lembaga penyedia pelayanan publik. Berikut rumusan masalah yang saya ambil adalah tentang reformasi birokrasi pada pelayanan publik.
di dalam bahasan ini saya membahas 3 poin, yaitu reformasi birokrasi, lalu perubahan, dan tantangan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah konsekuensi dari perubahan di bidang politik, ekonomi, dan sosial yang begitu cepat. Representasi organisasi yang lamban, kaku, terbelit-belit, dan terpusat secara rantai hierarki, komandan, sudah menjadi ciri khas birokrat di Indonesia. Sehingga birokrasi menjadi bengkak, boros, dan tidak efektif. Namun, yang kita tahu reformasi adalah mengubah atau membuat suatu menjadi lebih baik daripada yang sudah ada. Reformasi ini diarahkan pada perubahan masyarakat, termasuk di dalamnya masyarakat birokrasi dalam pengertian perubahan ke arah yang lebih maju. Untuk itu diperlukan suatu kesadaran untuk memperbaiki birokrasi sebagai organisasi publik. Upaya reformasi birokrasi yang dilakukan berhadapan langsung dengan keterbatasan pada sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan berbagai persoalan lainnya, sehingga menghasilkan kebijakan, perilaku, program, dan sesuatu yang berbeda pula. Reformasi pelayanan publik membangun kepercayaan dari masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Reformasi juga merupakan upaya yang mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Lalu di sini saya mengambil poin perubahan. Dengan adanya reformasi birokrasi, menciptakan suatu perubahan untuk pelayanan publik itu sendiri. Contohnya adalah pada perkembangan administrasi negara di negara-negara maju yang berlangsung sangat pesat, yang mengarah pada manajemen pemerintah baru saat itu, atau nama lainnya New Public Management. Di Indonesia sejak reformasi digulirkan, sangat banyak upaya yang telah dilakukan untuk lebih mendayagunakan administrasi negara, antara lain melalui reformasi birokrasi, berbagai upaya perbaikan birokrasi pemerintah dalam rangka memberikan contohnya pada praktek KKN, dalam penyelenggaraan pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat fungsi lembaga pengawasan. Lalu konsep birokrasi modern, reformasi birokrasi dan pelayanan publik beserta suatu paradigma wawasan pengawasan dalam mewujudkan birokrasi modern, pembentukan sejumlah lembaga pengawasan tersebut adalah dalam rangka memperkuat kualitas kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan, yang dimana kualitas kontrol dari lembaga pengawasan memiliki peranan yang cukup besar dalam menciptakan tata kepemerintahan yang baik atau good government. Lalu poin selanjutnya itu tantangan reformasi birokrasi. Tantangan yang dihadapi pada saat reformasi birokrasi ini cukup besar, yaitu tentang cara bagaimana mereka mampu melaksanakan kegiatan yang efisien dan efektif. Karena selama ini birokrasi diidentikan dengan kinerja yang berbelit-belit, struktur yang terlalu besar, penuh dan dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta tidak ada standar yang pasti. Maka dari itu muncullah jumlah permasalahan birokrasi yang menjadi hambatan dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi. Karena dampak tersebut, sehingga reformasi birokrasi Indonesia sangat jauh dari apa yang dikatakan tentang good governance. Karena berbagai jenis atau bentuk hambatan reformasi birokrasi itu sudah sangat dikenal dan dirasakan masyarakat. Antara lain, ketika setiap mengurus sesuatu di kantor pemerintah ataupun lembaga-lembaga pemerintah, merasakan yang prosedur itu yang berbelit-belit, lamban, dan membutuhkan waktu yang lama, atau membutuhkan biaya, yang dimana biaya itu untuk kepentingan pribadi ataupun pegawai yang ada dalam lembaga pemerintah tersebut. Dan pelayanan juga terkesan kurang ramah. Dan itu membuat munculnya praktek kolusi
korupsi dan nepotisme, dan beberapa kasus ataupun budaya-budaya kecurangan seperti itu di lembaga pemerintah. Untuk menghadapi berbagai hambatan reformasi birokrasi yang menyebabkan birokrasi sampai dewasa ini belum menunjukkan perubahan signifikan, lalu selanjutnya adalah tahapan reformasi dalam kualitas pelayanan publik. Dalam jangka pendek, harus mampu menunjukkan dampak positif dari perubahan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus memilih prioritas tertentu yang menunjukkan hal tersebut baik pada internal maupun pada pihak eksternal. Misalnya, memberikan informasi pelayanan yang seluas mungkin bagi masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan, mengganti stand frontliner, pelayanan membuka akses pengaduan dan penginformasian hasil tindak lanjut pengaduan, dan lainnya. Pada pihak internal, misalnya perubahan remunerasi, pemberdayaan, dan lainnya. Maka dari itu, harus adanya dorongan motivasi reformasi birokrasi, juga harus mampu memberikan motivasi yang mendorong semua yang terlibat memiliki komitmen untuk melaksanakannya. Ada kepastian reformasi birokrasi dalam jangka panjang harus mematikan keberlanjutan yang tidak boleh terpotong di tengah jalan, karena adanya pergantian pimpinan puncak. Reformasi yang berjalan setengah-setengah hanya akan memberikan pembenaran argumentasi para penentangnya. Lalu selanjutnya adalah faktor-faktor yang membuat suatu kualitas pelayanan menjadi buruk. Di sini saya mengambil 2 poin, yaitu hambatan dan faktor penyebab. Hambatan yang membuat suatu kualitas pelayanan itu menjadi buruk adalah kurang pahamnya warga tentang prasyarat-prasyarat dalam pengurusan surat menyurat sesuai dengan perkembangan zaman. Maka pihak pegawai pemerintah itu dituntut untuk menguasai teknologi informasi, sehingga proses kepengurusan pelayanan secara online bisa terlaksana dengan baik. Dalam sebuah pelayanan masyarakat, maka tidak terlepas dari berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses pelayanan. Hambatan dalam pelayanan berupa kebijakan administrasi yang belum sesuai, kebijakan desentralisasi, dan keterlambatan memahami teknologi informasi. Pemerintah memiliki fungsi memberikan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan untuk memenuhi kepentingan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik diharuskan memiliki fungsi untuk memberdayakan masyarakat, selalu berorientasi pada misi, lebih mengutamakan hasil daripada cara dan proses. Dan kepentingan masyarakat sebagai acuan juga untuk selalu berupaya menghindari timbulnya suatu permasalahan. Dalam hal ini, pemerintah harus benar-benar memenuhi beberapa aspek sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Tercipta suatu sistem pelayanan yang baik akan berlangsung pada jalannya pemerintahan melalui kebijakan publik yang dimana dapat berjalan dengan baik untuk melakukan pelayanan administratif seperti KTP, akte kelahiran, pelayanan kartu tanda penduduk, dan akte kelahiran secara vital dalam kehidupan masyarakat. Lalu ada faktor penyebab, yaitu ada 4 faktor penyebab buruknya pelayanan publik selama ini. Yaitu yang pertama, kebijakan dan keputusan yang cenderung menguntungkan para elit politik dan sama sekali tidak pro rakyat. Lalu yang kedua, kelembagaan yang dibangun selalu menekankan sekedar teknis mekanis saja, bukan pendekatan pada martabat manusia. Lalu yang ketiga, kecenderungan masyarakat yang mempertahankan sikap endrimo atau pasrah apa adanya dan telah diberikan oleh pemerintah, sehingga itu berdampak pada sikap kritis masyarakat yang tumpul. Lalu yang keempat, adanya sikap-sikap pemerintah yang berkecenderungan mengedepankan informality, birokrasi, dan mengalahkan proses formalnya dengan asas mendapatkan keuntungan pribadi.
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik orientasi pada kekuasaan yang amat kuat selama ini telah membuat birokrasi menjadi semakin jauh dari misi yang diberikan pelayanan publik. Birokrasi dan pejabatnya lebih menempatkan dirinya sebagai penguasa daripada sebagai pelayan masyarakat, yang dimana itu berakibat sikap dan perilaku birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik cenderung mengakibatkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Budaya itu terus berkembang atau budaya paternalistik itu ikut memperburuk sistem pelayanan publik melalui penempatan kepentingan elit politik dan birokrasi sebagai variabel yang dominan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dari permasalahan itu, maka rendahnya kemampuan birokrasi ini juga termasuk menjadi faktor penyebab itu, yang dimana merespon krisis ekonomi memperparah krisis kepercayaan terhadap birokrasi publik. Masyarakat yang mengharapkan birokrasi publik dapat memberikan respon yang tepat dan cepat terhadap krisis yang terjadi menjadi yang semakin lama itu semakin mengecewakan masyarakat karena ternyata tindakan birokrasi ini cenderung reaktif dan tidak efektif. Berbagai persoalan yang terjadi di pusat dan di daerah tidak dapat diselesaikan dengan baik, bahkan cenderung diberikan sehingga masyarakat menjadi semakin tidak percaya terhadap kemampuan birokrasi dalam menyelesaikan krisis ini atau masalah ini. Dan budaya-budaya seperti praktik-praktik KKN ini terus terjadi hingga sekarang, yang membuat birokrasi itu semakin jauh dari masyarakatnya. Dan masyarakat juga semakin menurun partisipasinya dalam menggunakan beberapa lembaga pelayanan karena prosedur dan juga prasyarat-prasyarat yang berbelit-belit dan dan memakan waktu yang lama. Jadi dapat ditarik kesimpulan pelayanan publik itu memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya banyak permasalahan tentang kualitas pelayanan publik yang terjadi sekarang ini hanya membuat masyarakat semakin jauh dan masyarakat semakin enggan untuk mengikuti kebijakan yang ada. Nah, dengan adanya reformasi birokrasi ini mungkin bisa membantu beberapa kekurangan yang ada dalam pelayanan publik atau kualitas pelayanan publik ini dengan menggunakan beberapa solusi dari pemerintah ataupun kebijakan-kebijakan yang ada, dan juga mengadakan suatu sanksi-sanksi yang lebih berat untuk pejabat-pejabat yang mementingkan elit politik. Sekian hasil presentasi ujian akhir semester saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.